Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Dan kali ini kita akan terus melanjut lagi dengan Mazmur nomor 128. Seputar keluarga. Kali ini kita akan membicarakan rumah tangga yang berbahagia. Yang seperti apa? Saya kira rumah tangga berbahagia menjadi mimpi setiap orang. Itu angan-angan ketika seorang pria dan seorang wanita menjalin percintaan mereka di dalam pacaran. Maka ketika memasuki jenjang pernikahan, angan mereka, bayang mereka adalah sebuah rumah tangga yang sangat menyenangkan. Tetapi apa hendak nyana, terlalu banyak masalah dan banyak orang kemudian menyesal mengapa menikah dengan pasangannya. Aneh, tapi nyata. Sesuatu yang begitu rindukan, sesuatu yang begitu hebat, bahkan menelan banyak biaya untuk pesta pernikahan, menjadi anti klimaks di dalam perjalanan realita kehidupan. Lalu bagaimana? Apakah memang sudah tidak lagi mungkin ditemukan, tidak lagi mungkin didapatkan keluarga yang betul-betul berbahagia itu? Ataukah begitu sulitnya, begitu rusaknya dunia ini sehingga kita tak lagi mempunyai harapan seperti itu? Pernikahan-pernikahan di Eropa digambarkan pada kondisi yang sangat menyedihkan, lebih lagi di Amerika. Ya, dikatakan lebih dari 2 dari 3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Artinya di atas 50%. Lebih dari separuh. Bahkan angka-angka yang signifikan menunjukkan lagi kengerian-kengerian yang luar biasa. Semakin meningkat dan tidak pernah bisa dihentikan. Yang aristokrasi atau aristokrat seperti Inggris begitu, yang dianggap sebagai cukup beribadat, beradab begitu, budaya yang paling tinggi, sama juga diwarnai oleh perceraian tidak bisa lagi dihentikan. Indonesia, yes, saya berani mengatakan, tiap tahun angka perceraian pasti meningkat, hanya saja di negara kita ini cari data susahnya luar biasa. Ya. Sehingga saya coba ke BPS, pernah membeli satu buku tahun 2002 terbitan. Apa-apa yang saya pengen tahu tentang Indonesia, aduh, rasanya terlalu mahal saya belanja satu buku yang isinya nggak lengkap. Khususnya mengenai agama yang katanya sensitif misalnya gitu ya. Hanya kita jadi nggak tahu. Taunya justru dari data-data luar. Dari data-data di internet misalnya begitu. Nah, apalagi kalau sudah spesifik mengenai berapa yang menikah, berapa yang cerai, begitu. Semakin sulit lagi untuk menemukannya. Nah, oleh karena itu saudara, sekalipun data itu tak ada, fakta memang menunjukkan realita seperti itu. Ada kesulitan, kepahitan yang tidak sederhana. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara rumah tangga yang berbahagia, pasti menjadi mimpi setiap kita. Menjadi dambaan setiap kita, menjadi harapan dari setiap kita. Nah, apa yang terjadi? Lalu apa rumusannya? Nah, kita akan membicarakan Mazmur 128, 1-6. Saya akan baca untuk kita. Lalu ayat 1 akan merupakan pikiran pertama kita. Ini akan kita pikirkan dalam 4 kali pertemuan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti ponas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi pengertian rumah tangga yang berbahagia ternyata menjadi satu pengertian yang harus disederhanakan dulu rumusannya. Banyak sekali orang membuat rumusan tentang kebahagiaan dan mengalami kebingungan untuk membuat finalnya, kan begitu ya. Nah, kebahagiaan itu bersifat sangat relatif tergantung ukuran apa yang dipakai. Tetapi Alkitab memberikan definisi yang sangat jelas kepada kita. Bahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi siapapun manusia yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, maka mereka akan mengalami kebahagiaan. Mereka berhak mewarisi kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukanlah sesuatu yang perlu saudara perjuangkan di luar rumah. Kebahagiaan ada di dalam rumah, bahkan di dalam kamar Anda, bahkan ketika Anda bangun tidur. Apa yang akan kau lakukan? Pergumulan, persekutuan yang sangat serius dengan Tuhan, atau kau akan menikmati kenikmatan fisikmu saja dan mengabaikan mengawali kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dalam pengertian firman-Nya. Mengabaikan nilai-nilai doa di dalam kehidupanmu. Tetapi kalau engkau memperhatikannya, maka berbahagialah hidupmu. Nah, oleh karena itu jadi orang berbahagia pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan itu menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena takut akan Tuhan ini harus didefinisikan dulu.
Takut akan Tuhan bukan pengertian takut secara negatif. Takut akan Tuhan kenapa? Iya doh kalau ngelawan Tuhan nanti masuk neraka misalnya. Bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi takut akan Tuhan pengertian pertama adalah bukan karena nanti kita masuk neraka kalau macam-macam dengan Tuhan. Tetapi pertama kesadaran akan kesucian Tuhan dan kurang sucinya manusia. Maka itu menimbulkan satu respek mendalam, hormat yang kuat luar biasa. Ya. Nah itulah ekspresi rasa takut. Itu hormat yang mendalam. Sampai memandang wajahnya pun kita nggak mungkin berani lagi. Kenapa? Terlalu mulia. Terlalu hebat, terlalu luar biasa, sangat suci. Ya, kita ini kan nggak suci. Memang kita sudah disucikan, tapi jangan mengabaikan dan jangan melupakan dosa yang masih kita lakukan. Secara status kita sudah beres. Tapi kita seringkali gagal memelihara status kita. Sehingga Allah yang hebat, Allah yang suci itu bagaimana bisa kau pelototin? Aneh banget. Ya, kadang-kadang ada orang mau menunjukkan keakraban dengan Tuhan, akhirnya membicarakan kalimat-kalimat yang kadang-kadang gak masuk akal kita. Makin dia omongin, makin aneh hubungannya dengan Tuhan, dan akhirnya dia jauh lebih hebat daripada Tuhan. Ya, walaupun Tuhan itu disebut-sebutnya hebat, tapi yang hebat dia, karena dia bisa ketemu kapan dia mau. Ya, bukan Tuhan lagi yang panggil dia yang datangin Tuhan. Hebat kan? Ya, lalu dia merasa harus begini, dia ngomong ini, dia ngomong itu, dan Tuhan kayaknya ngaminin aja apa yang dia omonginnya. Balik-balik dunia ini. Takut akan Tuhan tidak seperti itu. Takut akan Tuhan menciptakan respek, rasa hormat yang tinggi itu loh. Sehingga melihat dia, kita betul-betul tak lagi berani menengadahkan wajah. Karena kesuciannya yang sangat luar biasa. Yang kedua, takut akan Allah itu juga harus dipahami, disadari secara penuh. Yaitu sebagai satu perwujudan atau sebagai satu hubungan di mana saya tahu dia, saya mengenal dia, dan pengenalan itu membawa saya kepada sikap tunduk kepada dia. Kalau tadi saya bilang hormat itu respek karena pengaruh daripada kesadaran akan keberdosaan dan kesucian. Tetapi sekarang saya akan membawa saudara lebih dekat lagi kepada pengetahuan, pengenalan, pemahaman akan Tuhan. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin orang mengenal Tuhan, semakin orang mengerti Tuhan, pasti dia semakin takut Tuhan. Orang yang berani kurang ajar, apalagi merasa dirinya hebat, paling jago, paling luar biasa, itu pasti karena dia kurang kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan karena dia bergaul dengan firman Tuhan. Orang kurang kenal Tuhan pasti karena kurang banyak baca firman. Ayat yang dibacanya ayat yang dia hobi saja, yang cocok sama semangat hidupnya. Tetapi dia tidak memperhatikan Alkitab secara komprehensif, secara keseluruhan. Nah ini berbahaya sekali. Ini bisa menciptakan orang-orang yang sombong, yang besar kepala. Tapi semakin banyak orang menjelajah apa yang dikatakan Alkitab secara utuh, bisa menimbulkan kejutan-kejutan pada kita. Betapa kurang baiknya kita. Nah itu camkan baik-baik. Jadi takut akan Allah adalah sikap satu takluk daripada kita. Karena pemahaman yang kita pahami semakin mengerti apa yang Allah kehendaki. Nah itu membuat kita menjadi takut akan Allah. Oke. Yang ketiga saudara adalah, kalau yang pertama kesadaran akan kesucian dan kesadaran akan pengetahuan, maka yang ketiga takut akan Allah itu juga muncul karena kesadaran akan kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Maka takut akan Allah karena Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang memutuskan apa yang ingin diputuskannya, yang memperlakukan apa yang ingin diperlakukannya, dan kita tidak berhak untuk menggugatnya. Nah ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Kita pikirkan bagaimana? Kita pikirkan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan kita. Ya. Nah ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah oleh karena itulah orang yang takut akan Allah, ia tidak mungkin berani berbuat dosa. Kan gitu ya. Karena orang yang takut akan Allah tidak akan berani berbuat dosa. Orang yang berani berbuat dosa sebetulnya dia tidak takut akan Allah. Sekalipun dia orang Kristen yang selalu berdoa. Sekalipun dia orang Kristen yang bersaksi dan berkata aku takut Tuhan. Tetapi kemudian dia melakukan dosa. Pada waktu itu rasa takut akan Tuhan pasti dia ada pada dirinya. Minimal sekejap waktu dia bikin dosa itu. Ya, minimal sekejap waktu dia bikin dosa. Kalau orang yang normal kan begitu bikin dosa langsung ketakutan. Aduh Tuhan ampun aku dosa, aku salah. Begitu. Yang kagak takut ya memang gak normal sih. Gitu ya. Aneh sekali. Bikin dosa malah berulang-ulang. Tipu kiri, tipu kanan. Sebut diri mungkin pendeta. Atau sebut diri majelis gereja. Atau sebut diri aktivis Kristen. Tapi kelakuannya gak karu-karuan. Bikin gelisah sana sini. Tilep sana sini. Ambil uang sana sini. Wow. Tipu sana sini. Sehingga konsentrasi dan pikirannya bukan lagi kepada kebenaran. Tetapi selalu berani membicarakan kebenaran. Tidak gentar, tidak takut. Kayaknya dia betul-betul melakukan kebenaran. Kalau ngeliat kalimatnya. Tapi ngeliat perbuatannya tidak. Lalu kita bingung, kok bisa?
Itulah orang. Kalau sudah tidak lagi mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka memperjualbelikan Tuhan bagi dia menjadi sederhana. Mirip seperti Yudas. Ya. Yang berani ngomong ketika soal minyak narwastu yang dituangkan oleh wanita itu ke kaki Yesus. Kan lebih bagus dijual. Itu 300-an dinar loh. Kan bisa nolong orang miskin. Kalimatnya bagus, kalimatnya benar, hatinya busuk luar biasa. Padahal dia bukan bicarakan orang miskin, tapi komisi atau apa yang akan didapat dari hal itu. Karena murid-murid pada tahu dia suka mengambil perbendaharaan kelompok Yesus. Bayangkan, yang jadi guru mereka itu Yesus. Itu pun masih dikerjain. Heran ya. Nah, itulah orang berdosa. Tapi omongannya benar banget, bijak banget, bagus banget. Nah, ini orang tidak takut akan Tuhan. Nah, orang-orang begini jangan heran kalau persoalan demi persoalan, keanehan demi keanehan terjadi dalam hidupnya. Iya. Semakin hari orang lihat semakin bingung loh. Dia katanya gini tapi kok gini. Dia katanya begini kok begini. Dia kata begini kok begini gitu. Kebingungan, kelinglungan itu akan menjadi satu sign, satu tanda betapa sebetulnya dia hidup dalam kekacauan. Nah, jadi sesuatu yang kekasih menarik untuk kita pikirkan sama-sama bahwa di dalam bagian-bagian seperti ini, takut akan Tuhan akan menciptakan hubungan yang harmonis, dan takut akan Tuhan membuat kita takut berbuat dosa, takut berbuat kesalahan. Maka orang yang tidak berbuat dosa, orang yang tidak tergelincir pada kesalahan akan apa? Ya pasti bahagia dong. Kan gitu. Karena ketidakbahagiaan adalah dosa yang menuduh kan. Keterlibatan pada dosa, diperbudak dosa kan begitu. Itu ketidakbahagiaan. Konfliknya itu di situ terjadi. Nah, jadi bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan? Ini kan sangat ditentukan bagaimana sikap kita terhadap kebenaran firman itu, saudara. Nah, jadi rahasia pertama ini harus diingat dulu. Seringkali kita membicarakan berbahagia keluarga itu bukan dalam konteks takut akan Allah. Berbahagia keluarga karena Bapak punya usaha bagus nih. Gitu ya. Berbahagia keluarga karena Bapak punya banyak deposito nih. Enggak tentu. Banyak uang pun bisa jadi banyak masalah. Karena banyak uang, banyak simpanan pula. Kalau emas yang disimpan masih mending kan. Ini simpanan yang bernafas itu pula lagi. Ya, yang kulitnya putih mulus mungkin. Maka ibu di rumah sudah jerit-jerit dah. Ternyata katanya begitu kan. Tetapi itulah kehidupan. Akhirnya banyak laki-laki dihancurkan justru oleh karena keberhasilannya. Tragedi kan. Hidupnya hancur karena keberhasilannya. Tragedi. Artinya apa kalau saya mau bilang? Keberhasilannya dibangunnya untuk apa? Untuk menghancurkan dirinya. Dulu waktu belum kaya-kaya amat, waduh setia banget sebagai suami. Udah kaya malah enggak. Jadi, keberhasilannya menjadi kaya, menghancurkan kesetiaannya terhadap rumahnya. Terhadap istri. Ini kenyataan. Karena itu kebanggaan harus diperhatikan bukan terletak pada apa yang bisa kita peroleh. Tetapi kepada sikap takut akan Tuhan. Maka takut akan Tuhan ini mempunyai satu korelasi langsung dalam hidup kita sehari-hari, saudara-saudara. Ya, karena itu camkan, itu pikirkan, itu baik-baik. Nah, untuk takut akan Tuhan tidak dituntut orang itu profesor, doktor, pintar, hebat, luar biasa. Enggak. Orang bodoh pun bisa takut pada Tuhan kan. Karena itu bahagia itu tidak menjadi milik orang pintar saja. Orang bodoh pun berhak atas kebahagiaan. Sehingga bahagia itu tidak didominasi atau ada diskriminasi. Hanya laki-laki, bukan perempuan, hanya orang tua, bukan anak, misalnya gitu ya. Hanya orang kaya, bukan miskin. No, hanya orang sehat, bukan sakit. Tidak. Semua orang bisa mengalami kebahagiaan itu. Ketololan kebodohan yang tidak termaafkan sebetulnya ketika menjadikan pengkotakan-pengkotakan dalam kehidupan. Seakan-akan bahagia itu hanya milik orang kaya, bahagia itu hanya milik orang sehat, yang miskin, yang sakit nggak kebagian. Salah besar. Karena bahagia bukan masalah apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi satu sikap hati yang sungguh, ke arah mana hatinya condong. Itulah pusat kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, camkan, perhatikan itu baik-baik. Ya, sehingga Anda tidak putus di dalam konsentrasi yang bulat untuk memahami kasih Allah yang utuh. Oke. Di situ letak kebahagiaan itu. Jadi orang sakit bisa bahagia? Bisa. Kalau takut akan Allah ada pada dia. Orang miskin bisa bahagia? Bisa sekali. Kalau takut akan Allah ada pada dia. Ya. Ketika Paulus itu ada duri dalam tubuhnya, lalu dia berdoa minta supaya Tuhan angkat. 3 kali dia doa. 3 kali Tuhan jawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Dia tidak menggugat Allah. Dia tidak petantang-petentang seperti orang kebanyakan sekarang. Klaim lagi, minta lagi sama Tuhan. Cukup Paulus diajari 3 kali, nggak dablek. Ya, orang sekarang udah diajari berkali-kali juga dablek aja sudah.
Lalu anggap ini beriman itu hebat, padahal ambisi dirinya yang paling kuat. Kalau imanmu kuat adalah kau siap menerima ketetapan Tuhan apapun. Tidak usah kau ajari Tuhan untuk apa yang dilakukan. Dan Paulus sadar, minta 3 kali aja sudah kebanyakan gitu. Ya, akhirnya Paulus bilang apa? Oke, sekarang tahulah aku dalam kelemahanku nyata kekuatanmu. Artinya apa? Di dalam kelemahan fisik yang dialaminya akibat duri itu. Ada banyak tafsir tentang itu, sakit ini, sakit itu gitu ya. Tapi bukan itu diskusi saya. Tapi dalam kepahitan kegetirannya itu, ia toh menemukan kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan adalah ketika mengaminkan apa yang Tuhan katakan, menerima setiap ketetapan keputusan Tuhan. Kenapa? Karena itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Maka berbahagialah hidupnya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, menjelajah menelaah kehidupan kita penting jujur terhadap diri. Jangan minta orang seperti ini, orang seperti itu. Tapi kita sendiri sekali lagi kita sendiri tidak seperti itu. Ya nggak fair tuh. Ya. Nah oleh karena itulah di tengah-tengah kehidupan pergumulan kita, memahami takut akan Allah menjadi satu proyek yang tidak pernah selesai, yang harus terus-menerus kita kerjakan. Karena itulah titik inti kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dimulai bukan ketika Anda bekerja di luar sana. Kebahagiaan dimulai ketika Anda mau berangkat tidur dan mengawalinya, bangun tidur. Maka kalau bangun tidur, suasana takut akan Allah mewarnai hari-harimu. Dalam doamu, dalam saat teduhmu, dan dalam gerak kerjamu, cara kerjamu, prinsip kerjamu, maka kebahagiaan sudah ada di tanganmu dan jadi milikmu. Ya, tetapi jangan sepotong-sepotong dong. Bangun tidur mah doa, kerjanya mah korupsi. Ya nggak nyambung atuh. Bagaimana mau disambungin? Berat jadinya. Itu bukan takut akan Allah, itu formalitas agama. Namanya religiositas, perilaku rohani saja. Kenapa dia bangun tidur berdoa? Karena dia Kristen. Kenapa dia begitu? Dari dulu dia jadi maknya begitu. Begitulah dia. Ya. Tradisi keluarganya memang begitu. Tapi bagaimana hidupnya? Kacau. Kok kacau? Bapak emaknya juga begitu dulu. Doa terus. Ya. Di dagangnya timbangannya nipu itu. Kan gitu. Nggak jujur itu. Tipu kiri, tipu kanan. Tapi doa kencang terus. Saya secara guyon bilang dia berdoa supaya apa? Penipuannya sukses. Itu kira-kira ya. Tragis banget. Aneh banget. Nah jadi orang Kristen bukan itu maksudnya. Takut akan Allah itu adalah personal relationship yang utuh. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Itu awal kebahagiaan. Itu puncak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak nun jauh di sana. Kebahagiaan dekat Anda. Jadi kalau Anda tidak bahagia, jangan salahkan Tuhan dong. Jangan salahkan lingkungan dong. Salahkan diri sendiri. Kenapa nggak takut sama Tuhan? Jangan bilang saya udah takut Pak. Nanti dulu. Takut tidak identik dengan cuma lipat tangan berdoa baca Alkitab. Tapi juga takut identik dengan perilaku keseharian kita. Kan gitu saudara. Bagi saya sangat menyenangkan sekali Alkitab. Karena kalau kita baca sebetulnya sederhana banget hidup ini kan. Nggak jelibet-jelibet Tuhan mintanya. Wah aneh-aneh Tuhan mintanya. Boleh kau kasih perpuluhanmu tiap bulan silakan. Tapi jangan pikir kau akan mendapatkan kebahagiaan hanya karena itu. Kalau kau kasih dengan kepongahan. Dengan kau kasih, kau pikir dengan demikian kau sudah menolong gereja untuk bertahan hidup. Hebat betul. Ya. Kita pikir kita siapa? Lalu bagaimana pengelolaan pertanggungjawaban perpuluhan itu kan juga jadi serius. Jadi penting kan. Takut akan Allah itu yang kayak apa? Nah itu perlu sebuah kehatian yang jujur pada diri kita. Untuk menemukan maknanya. Begitu loh saudara. Nah oleh karena itulah Alkitab tidak berbohong ketika dia mengatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak akan membuat dosa, dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan menimbulkan luka di kiri, di kanan. Dia akan tipu kiri, kanan. Dia tidak akan pernah meninggalkan jejak-jejak kegelisahan, jejak-jejak kemarahan, jejak-jejak kepahitan. Tetapi yang ditinggalkan jejak-jejak kesukaan. Ya, yang membuat orang mengalami kebahagiaan. Bukan saja dia, tapi orang yang berhubungan dengan dia. Lebih lagi rumahnya. Maka dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin saudara berjalan sesuai petunjuk Tuhan. Lah, saudara nggak tahu firman Tuhan. Karena itu saat teduh menjadi penting untuk kita tahu apa yang Tuhan mau. Ya, itu penting. Nah, oleh karena itu saudara, kebahagiaan yang kita bangun, kita bentuk di dalam kehidupan kita itu harus didominasi di dalam hubungan kepada Tuhan, dalam sikap takut kepada Tuhan. Ya. Tuhan memang sahabat kita. Betul, Yesus ngomong, Yesus sahabat kita. Tapi jangan jadi kurang ajar. Sahabat itu membicarakan kedekatan.
Tapi jangan lupa dia pencipta kita. Tidak ada yang jadi apapun kalau bukan karena dia. Yohanes 1 ayat 3 kan. Artinya apa lagi? Artinya lebih akurat lagi. Jadi jangan mengenal pada cuma satu sisi. Sahabat lalu lo mau-maumu. Begitu kan. Udah kayak temen aja sudah. Tapi kau lupa. Dia raja. Yang harusnya kau hormat. Yang harusnya kau tunduk. Yang harusnya kau takut. Kalau ngelihat Yesus modelnya separuh gitu saja mah repot. Kamu cuma ngelihat Yesus yang menyembuhkan saja. Sehingga datang sudah bikin Yesus kayak dokter yang mesti nyembuhin aja terus-terusan. Tapi kamu lupa. Yesus adalah Allah yang menuntut juga. Menuntut supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Makin kuat dan makin bertumbuh dalam iman kepada dia. Yang bisa tersenyum di kala sakit. Bukan jerit-jerit. Ya. Apalagi teriak-teriak seakan itu paling penting dalam hidup ini. Bukan dong. Baca Alkitab itu semualah. Kita tidak bilang itu tidak penting. Itu penting tapi salah satu yang penting. Dan jangan bicara salah satu. Kalau bicara Alkitab, bicara semua. Itu perlu. Nah, oleh karena itu masuk pada pemahaman yang sejati itu berjalan pada jalan yang dikehendakinya, jalan yang ditunjukkannya, melakukan ketetapan-ketetapannya, harus merupakan satu nilai yang tidak bisa kita bantah di dalam kehidupan kita. Sehingga kredit poin ini harus dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Maka berbahagialah keluargamu. Berbahagialah keluargamu. Karena itu masing-masing keluarga perlu memberikan sumbangan modal. Takut akan Tuhan. Ya, baik istri, orang tua, ya, atau anak. Semua memainkan peran itu. Nah, oleh karena itu biarlah di dalam bagian-bagian seperti ini pemahaman kita semakin utuh. Artinya kebahagiaan ada di tangan kita. Hari ini bagi saudara yang sedang menangis, sedih karena berbagai persoalan dalam keluarga. Suami yang gak pulang lah, istri yang beginilah, apalah, selingkuh lah, anak yang apalah, lalu anak-anak yang frustrasi, melihat orang tua yang beginilah, begono lah, demi Tuhan yang hidup. Hari ini aku ingin berkata padamu, kebahagiaan tidak jauh di luar sana. Ya ada sejauh doa. Bergaul dengan firman-Nya. Lakukan kehendaknya. Maka kau akan menemukan secara bertahap bagaimana dia menuntun membimbingmu, mendemonstrasikan apa kebahagiaan hidup itu. Semoga engkau mendapatkannya. Tapi ingat, hanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia mau kejujuran batinmu ketika engkau datang pada dia. Karena hati yang jujur menjadi doa yang luar biasa. Ya, Tuhan menolong saudara, Tuhan memimpin saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang bisa kami pikirkan tentang keluarga. Kami berdoa. Bagi banyak keluarga di tengah-tengah pergumulan dan masalah mereka. Bagian pertama kami buka. Bagian berikutnya akan terus kami bahas. Tuhan tolong. Supaya kami boleh menemukan konsep yang utuh hidup takut akan Tuhan itu seperti apa. Apa dampak bagi suami, bagi istri dan anak-anak. Tuhan tolong pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.